Kita lanjut Bligong sama Pak Agus. Pak Agus tadi kan mendorong KPID, sangat mendorong lembaga-lembaga penyiaran, terutama dengan kekuatan dari konten lokal dan SDM lokal. Kemudian upaya salah satunya adalah di setiap tahun diberikan semacam penganugerahan untuk mengapresiasi karya-karya mereka ini kan Pak. Nah, kalau untuk KPID Bali sendiri, apa nama penghargaannya atau lembaganya? Ya, berkaitan dengan penghargaan kepada lembaga penyiaran yang bersiaran lokal, konten lokal, kita kemarin menggelar acara Anugerah Penyiaran Bali 2022. Ini adalah yang kedua di masa periode KPID sekarang. Kita memang rutin memberikan penghargaan itu. Ini adalah bagian dari upaya reward kepada lembaga penyiaran yang sudah melaksanakan tupoksinya dengan baik, khususnya mengangkat tentang kearifan lokal. Selama ini tugas KPID adalah melakukan pengawasan terhadap konten atau isi siaran. Dan itu kita lakukan melalui monitoring dan evaluasi dengan mengunjungi masing-masing radio, masing-masing televisi untuk memastikan bahwa radio itu sudah melaksanakan fungsi penyiaran, ada fungsi informasi, fungsi pendidikan, hiburan, kontrol, dan perekat sosial, serta pemersatu bangsa itu. Dengan demikian, kita pastikan mereka melaksanakan tupoksi itu. Nah, di akhir itu kan tentu kita akan memberikan penghargaan mana teman-teman yang sudah melakukan hal yang seperti itu. Dan dalam anugerah penyiaran kemarin, ada 13 kategori yang kita berikan, dan ini jauh lebih maju daripada tahun lalu. Kalau tahun lalu hanya 10. Nah, 3 ini yang baru yang kita lakukan kemarin adalah konten program berbahasa Bali terbaik di televisi. Yang kedua adalah untuk radio penyiar berbahasa Bali terbaik. Ketiga adalah program acara radio berbahasa Bali terbaik. Kenapa kita memberikan penghargaan ini? Karena kita harus bersinergi dengan program pemerintah terkait dengan Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018 penggunaan aksara dan bahasa Bali. Kita hidup di Bali, kita berkarya di Bali, mesti kita harus mengangkat kearifan lokal Bali, dan semua teman-teman lembaga penyiaran kita harapkan harus konsisten, harus bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Bali menyukseskan program Bali. Dan luar biasa ini kan kearifan dan budaya lokal. Kalau kita tidak mengangkat, siapa lagi yang mengangkat itu? Dan salah satunya kan penghargaan itu mungkin Mas Bambang yang meraih ya, sebagai pemandu terbaik, luar biasa. Kemudian juga Sonora itu kan. Itu kan kalau Mas Bambang sendiri merasakan tampil ke panggung, memberikan speed, kemudian dapat penghargaan, pasti tumbuh semangat untuk lebih berkarya di masa-masa datang. Nah, kalau tidak ada model begitu, kita tidak bisa menilai, mengukur standar kualitas dari teman-teman lembaga penyiaran. Dan yang menarik lagi juga adalah ada 4 instansi atau lembaga atau orang yang kita berikan penghargaan khusus yang sudah konsisten selalu bersinergi baik dengan KPID dalam menjaga dunia penyiaran. Karena penyiaran kita kan tidak hanya bicara soal KPID dan lembaga penyiaran dan pemerintah, tapi ada juga instansi lain yang kita bersinergi, mereka yang kita ajak, dan itu kita berikan penghargaan khusus dalam Anugerah Penyiaran Bali kemarin. Stakeholder ini dijaga betul. Betul. Kalau dengan KPI sendiri, arti pentingnya KPI World lah atau apa namanya itu, apa sih Bligong sebetulnya? Ini KPI itu mengapresiasi KPD Bali ya dalam memberikan anugerah. Karena ini kategorinya cukup unik, yang berbahasa Bali. Ya di beberapa daerah juga gitu, ada Jogja misalnya, Bali, ini luar biasa. Bahasa Bali, dan ketika saya berinteraksi dengan beliau, itu yang grammarnya harus benar. Jadi bukan sekedar bahasa Bali, tapi pengucapannya, grammarnya itu yang menjadi catatan penting buat Dewan Juri. Dan Dewan Jurinya itu kredibel semua. Nah, dalam konteks itu KPI pusat mengapresiasi KPI di Bali. Karena dengan memberikan anugerah, maka lembaga penyiaran akan pertama termotivasi untuk membuat konten serupa. Dan lembaga penyiaran lain yang belum menang akan mencoba membuat konten seperti yang menang itu. Yang kedua, membuat standar. Nah, ini yang penting nih, membuat standar. Ini loh standar kalau kita ingin membuat konten lokal. Makanya KPI Pusat itu mengapresiasi KPD Bali. Nah, ini ada pertanyaan juga. Kan kalau sekarang ini kalau kita melihat misalnya KPI Pusat melakukan anugerah sendiri, award sendiri, KPID masing-masing melakukan ini sendiri. Tidak adakah ya terobosan tuh misalnya nih pemikiran mereka ini berjenjang. Misalnya sudah dari KPID tentunya kategori yang disepakati. Misalnya KPID dia pemenang KPID, kemudian dia naik ke KPI, kemudian atau naik lagi ke regional apakah ke Asian.
Bagaimana pandangan itu? Ini kami akan lakukan itu tahun depan. Oh, ada. Akan, iya. Oh, Kenapa kami tidak melakukan ini sekarang? Karena beberapa KPID memang belum melakukan anugerah. Oh, belum rata semua bisa. Belum Yang rata. Kemampuan dalam tanda kutip. Iya, ya? walaupun Oh, demikian di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya kami tetap membuka peluang agar TV lokal itu mendapatkan penghargaan. Yang kedua, TV-TV jaringan atau nasional yang mempunyai konten lokal itu juga mendapatkan penghargaan. Jadi yang baru itu di KPI Pusat kemarin adalah penghargaan untuk TV lokal. TV-TV lokal yang selama ini tadi di awal disebutkan karena pandemi terdampak. Nah, kalau ada konten yang bagus, konten betul-betul lokal dari TV lokal, itu kita angkat di nasional. Agar termotivasi membawa standar dan publik tahu ada TV lokal. Nah, ke depan mungkin pemikiran Mas ya dan Pak Agus ini bisa. Jadi KPID membuat anugerah mungkin di pertengahan tahun. Di akhir tahun KPI mengkoleksinya semua, mengkontestasikannya lagi. semua, jadi TV lokal, TV jaringan lokal. yang lokal. Karena TV jaringan lokal tuh memang lokal banget, betul. Iya. Memang ada TV Kadang-kala gini, mengalai lokal sendiri. ada dua TV jaringan Mas, tipe dua TV jaringan. Pertama TV jaringan yang siarannya itu sebagian besar adalah ini dari pusat, Iya, betul. relay saja. Iya. Nah yang kedua ada TV jaringan yang betul-betul dia punya kantor produksi, kayak Kompas TV. Kompas TV Bali, saya lihat memproduksi konten-konten lokal. Bahkan menjadi kontributor buat TV nasional. TV Kompas TV di Jakarta. Nah ini ya ada TV. Nah memang ke depan itu nanti yaitu tadi saya percaya bahwa TV jaringan yang lokal yang punya produksi lokal itu nggak kalah dengan TV lokal. Iya. Jadi memang Percaya saya. sepakat ya kita mengacu pada PP 50 tahun 2005. Jadi Iya. konten lokal itu kontennya atau materinya lokal dan yang membuat adalah SDM lokal. Yes. Kan kalau kala ini kan di Pak Agung nih kalau kita lihat kadang-kala kontennya lokal tapi yang buat Jakarta SDM-nya dari sana. Dari Tapi Jakarta, diputar di kadang-kadang sini. diproduksi di sana juga. Makanya Nah, ini ya, di peraturan KPI juga sama. Kalau pandangan Pak Agus gimana Pak terkait dengan KPI World ide ini nanti kita ke Ya, betul, saya sepakat. Dan dalam beberapa kesempatan kan kita KPI Pusat ketika menggelar acara anugerah penyiaran pasti selalu bersurat ke kita. Iya. Kita pasti pilih dan rekomendasi beberapa teman-teman LP untuk ikut lomba. Kayak tahun lalu kan, salah satu radio yang ada di Bali akhirnya berhasil juara di nasional. Demikian juga nanti untuk kalau ada anugerah penyiaran berikutnya, kita pasti akan berikan rekomendasi kepada teman-teman yang lolos ini. Bahkan kemarin anugerah penyiaran pemerintah Provinsi Bali loh dapat Iya. penghargaan khusus dari KPI Pusat karena peduli kepada penyiaran. Itu hanya ada dua, pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Sumatera Barat. Ini luar biasa, ini merupakan yang pertama kita dapatkan di tingkat pusat. Jadi ini merupakan sinergi antara KPID Bali dengan KPI Pusat dan juga seluruh KPID di Indonesia. Jadi kita akan siap, komit, dan mudah-mudahan ke depannya teman-teman di KPID, teman-teman di lembaga penyiaran di Bali akan kita bisa bersaing, kita bisa berkontestasi di tingkat nasional. Karena itu salah satu pesan dari Komisi 1 DPR loh kemarin kepada kita, tolong dong kalau bisa teman-teman lembaga penyiaran bisa juga berkontestasi di tingkat nasional. Dan tadi diagendakan akan ada akhir tahun. Kita kalau memang harus maju ya kita maju, adakan di daerah, kemudian hasil-hasil ini kita kirim ke nasional. Misalnya kalau pemandu terbaik, Mas Bambang dikirim ke nasional kan bisa nih. Saya lihat bagus tuh liputan-liputannya langsung ke lapangan itu. Iya. Yang kayak kemarin apa namanya, yang hutan bakau itu ya. Hutan bakau. Itu. Nah, ini mudah-mudahan seperti itu. Karena memang betul itu memerlukan tenaga, waktu, kemudian penelitian. Tapi itu yang berkualitas. Seperti itu sehingga kita berharapkan teman-teman terinspirasi oleh karya-karya yang berkualitas seperti itu. mudah-mudahan ini bisa karena memang inilah untuk memacu adrenalin dari teman-teman SDM lokal ya untuk berkreasi. Jadi tidak sebatas lokal, Anda bisa setinggi loh tingkatnya nasional. Baik. Terakhir menutup Sapa Redaksi On Location dari Pak Agung selaku Ketua KPI mewakili juga ya kawan-kawan KPID semua. Apa yang ingin sampaikan kepada masyarakat Bali terkait dengan dunia penyiaran televisi dan radio, terutama ke depan ini kan tantangan-tantangan tentunya butuh kreativitas, butuh terobosan dan inovasi. Silakan.
Ini Bali indah banget. Ini tempat yang indah juga untuk kita bisa bersiaran. Ini luar biasa Kompas TV. Saya tegaskan di setiap acara ketika saya hadir juga di anugerah yang dibuat KPD Bali, saya katakan saya mencintai Bali. Ini tulus banget. Saya mencintai Bali, seutuhnya saya mencintai Bali. Saya berharap kepada masyarakat Bali yang aku cintai tetap menonton televisi dan mendengar radio, dan awasi televisi, lapor ke KPID jika ada konten yang tidak sesuai dengan norma dan budaya Bali. Lapor ke Pak Agus, nanti Pak Agus akan menindaklanjutinya sehingga lembaga penyiaran sesuai kembali kepada tracknya. Itu dari saya. Terima kasih kepada masyarakat Bali yang sangat saya cintai. Pak Agus, samain, Oke. silakan. Ya, terima kasih kepada Kompas TV dan juga Mas Agung dari KPI Pusat. Kami dari KPID Bali selalu berharap mari partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi isi siaran yang ada di Bali, dan kami sangat terbuka untuk menindaklanjuti. Kami sudah buka kanal aduan dan selama ini memang lembaga penyiaran sudah melakukan tugasnya dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya siaran TV Bali akan selalu sehat untuk bisa mencerdaskan kehidupan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung dan Pak Agus. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan Rayu sukses Ya. ke depannya. Nah, baik saudara, demikian tadi perbincangan santai kita terkait dengan bagaimana dunia penyiaran, terlebih televisi, dan tadi ada menyinggung sedikit radio. Yang pastinya memang kesempatan bagi sumber daya manusia yang ada di lokal, lembaga penyiaran televisi, radio yang ada di lokal untuk terus berkarya, jangan berhenti walaupun memang disruption, ada media sosial lain yang berdampingan. Tentunya ini membuat satu tantangan bagi kita untuk terus survive dan kreasi dalam hal memberikan konten-konten, tentunya dalam hal ini konten-konten lokal yang bisa kita angkat sampai ke tingkat nasional. Sapa redaksi saya akhiri dari Cafe Pizarro, dan kita jumpa lagi dalam Sapa Redaksi minggu depan. Terima kasih.